Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar. Finally fucking scored at Anfield. Took long enough, didn't it? Years of noise, curses, near misses. Yo tuve la suerte también de tener compañeros que ya llevaban años aquí. Resmi PSSI umumkan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapakah dia? Ini benar-benar di luar dugaan. Mbappe, Haaland, Sergio Ramos resmi gabung Timnas Indonesia. Tonton sampai habis agar tidak ketinggalan sama video terbaru dari channel ini. Mata dunia mulai mencurigai gerak-gerik PSSI menjelang Piala AFF 2026. Menurut media Vietnam, PSSI akan memanggil pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam turnamen regional tersebut. Di bawah asuhan John Hertman, Timnas Indonesia akan menghadapi persaingan sengit dalam Piala AFF 2026 yang berlangsung di bulan Juli dan Agustus tahun ini. Persaingan akan begitu sengit karena Timnas Indonesia langsung berhadapan dengan Vietnam dalam fase grup. Media Vietnam mengakui bahwa Timnas Indonesia merupakan lawan yang tangguh bagi mereka. Setiap pertemuan dengan Timnas Indonesia selalu membuat Vietnam kewalahan, sehingga skuad Garuda bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Timnas Indonesia adalah lawan yang tangguh berkat gaya bermain mereka yang agresif dan fisik, serta kemauan mereka untuk mendorong tempo permainan ke level tertinggi, tulis media Vietnam Tetahau 247. Kemungkinan PSSI memanggil lebih banyak pemain naturalisasi yang saat ini bermain di Eropa adalah skenario yang tidak dapat diabaikan. Lanjutnya, pada Piala AFF sebelumnya, Timnas Indonesia tampak kesulitan untuk bersaing dengan lawan-lawannya karena banyak pemain naturalisasi yang tidak bisa ikut tampil. Saat itu, pemain naturalisasi di Eropa tak mendapat izin dari klubnya karena Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA. Namun kini, media Vietnam justru curiga PSSI akan membawa banyak pemain naturalisasi untuk tampil dalam Piala AFF 2026. Kehadiran pemain naturalisasi di Timnas Indonesia tentu menjadi ancaman besar bagi Vietnam. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi Piala AFF 2026. Sebelumnya, John Hertman sendiri juga mengaku begitu antusias menantikan Piala AFF 2026 karena akan menjadi pengalaman pertama dalam hidupnya. Kehadiran sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Super League 2025-2026 menghadirkan warna baru dalam persaingan sepak bola nasional. Sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia kini memperkuat klub-klub besar. Berikut profil Sandy Walsh, pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang bantu klubnya lolos ke 16 besar ACL Elite 2025-2026. Kepastian tersebut diraih setelah Buriram United menundukkan wakil Tiongkok Shanghai Shenhua FC dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Chang Arena, Thailand, Selasa, 17 Februari 2026. Dua gol kemenangan Buriram United dicetak oleh Curtis Good pada menit ke-11 dan Supanat Muenta pada menit ke-22. Meski Shanghai Shenhua harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-33, Buriram United gagal menambah keunggulan hingga laga usai. Pada pertandingan tersebut, Sandy Walsh tampil sejak menit awal, namun digantikan pada menit ke-62. Tambahan 3 poin membuat Buriram United kini menempati peringkat keempat grup A dengan koleksi 14 poin dari 8 pertandingan, hasil dari 4 kemenangan, 2 kali imbang dan 2 kekalahan. Buriram United berada di bawah 3 klub Jepang, yakni Machida Zelvia, Vissel Kobe, dan Sanfrecce Hiroshima. Meski demikian, posisi Buriram United masih berpeluang tergeser oleh Melbourne City yang mengoleksi 13 poin dan baru akan memainkan laga terakhir menghadapi Gangwon FC pada Rabu, 18 Februari 2026. Secara individu, Sandy Walsh telah tampil dalam 5 pertandingan fase grup ACL Elite. Dirinya absen dalam 3 laga, yakni saat menghadapi Shanghai Port, Ulsan HD, dan Gangwon FC, dengan 1 diantaranya karena mengalami cedera. Hingga kini, 8 tim dari grup A dan grup B memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Dari grup A, 5 tim yang sudah mengamankan tiket adalah Machida Zelvia, Vissel Kobe, Sanfrecce Hiroshima, Buriram United, dan Melbourne City. Sementara itu dari grup B, 8 tim yang melaju ialah Al Hilal, Al Ahli Saudi, Traktor, Al Ittihad FC, Al Wahdah, Al Ahli UAE, Al Duhail, dan Al Sadd. Mulai dari performa impresif Nathan Choeaon yang kian konsisten menjaga benteng pertahanan di Liga Belanda bersama Willem II, hingga munculnya nama Reno Muns, bek muda didikan ex-Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, yang secara regulasi FIFA bisa memperkuat Timnas Indonesia tanpa jalur naturalisasi.
Berikut 3 berita terpopuler seputar Timnas Indonesia yang menarik untuk disimak. Kabar mengembirakan datang dari kompetisi kasta kedua Belanda ERT Divisi musim 2025-2026, di mana bek kiri andalan Timnas Indonesia, Nathan Choeaon, terus menunjukkan konsistensi performanya bersama Willem II. Dalam laga terbaru kontra Jong FC Utrecht pada Taba 17 Februari 2026 dini hari, pemain kelahiran Rotterdam ini kembali dipercaya masuk dalam starting 11 dan bermain penuh selama 90 menit. Kehadiran Nathan yang rutin mendapatkan jam terbang tinggi di Belanda menjadi modal yang sangat berharga bagi pelatih Timnas Indonesia. Di tengah gencarnya perburuan pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda, nama Neraisho Kasanwirjo mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Nama belakangnya yang kental dengan nuansa Jawa memicu spekulasi luas di media sosial mengenai peluangnya membela Timnas Indonesia. Disambut langsung Erick Thohir, Mbappe tiba di Indonesia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mbappe dikonfirmasi siap perkuat Timnas Indonesia. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Mbappe resmi gabung Timnas. Erick Thohir resmi umumkan pemain naturalisasi baru, Mbappe. Mbappe berjanji siap tampil di FIFA Series dan Piala AFF. Senang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était... Di mana darah keturunan Indonesia Mbappe berasal dari keluarga sang ayah. Nenek Mbappe merupakan asli 100% asli Indonesia dan bertempat tinggal di Surabaya. Timnas Indonesia berpotensi besar mendapatkan tambahan amunisi dari jalur naturalisasi dalam waktu dekat. Sosok yang dimaksud adalah mesin assist ex-kasta teratas Eropa yang kini tinggal menunggu waktu untuk memenuhi syarat FIFA demi memperkuat skuad Garuda. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman membawa angin segar dalam strategi penguatan tim nasional. Pelatih asal Inggris itu secara terbuka menegaskan bahwa pintu skuad Garuda selalu terbuka bagi pemain naturalisasi berkualitas demi mendongkrak prestasi di level internasional. Melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Hartman menyadari ketatnya persaingan global. Ia menilai Indonesia membutuhkan materi pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam sesi jumpa pers perdananya, Hartman menekankan pentingnya kecerdasan taktik dalam sepak bola. Menurutnya, pengalaman bermain di level elit menjadi pembeda utama di panggung dunia. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hartman. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia, serta sepak bola internasional. Lanjutnya, mantan pelatih Timnas Kanada itu menambahkan bahwa ia selalu tertarik pada pemain dengan kisah karir yang kuat. Baginya, rekam jejak di level tertinggi adalah bukti paling jujur dari kualitas seorang pesepak bola. Di tengah radar Hartman yang menyisir talenta diaspora Eropa, muncul opsi menarik dari kompetisi domestik. Nama Taisei Marakawa mencuat sebagai kandidat potensial yang bisa menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia. Wacana penambahan amunisi bagi Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi sorotan di era kepelatihan John Hartman. Salah satu nama yang mulai ramai dibicarakan adalah sosok striker muda berdarah Indonesia yang kini berkembang di Eropa bersama klub Belgia KRC Genk. Pemain tersebut adalah Robin Mirosila, talenta usia 19 tahun yang tengah membangun reputasi di kompetisi level tinggi. Kehadirannya menjadi menarik karena selain memiliki pengalaman bermain di Eropa, ia juga disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Penyerang muda ini tampil cukup menjanjikan bersama Genk. Klubnya bahkan memberikan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2030 sebagai bukti kepercayaan terhadap potensinya. Pada usia yang relatif muda, ia sudah mampu menembus tim utama dan mencatatkan 12 penampilan di Liga Belgia, disertai kontribusi 1 gol dan 1 assist. Tak berhenti di level domestik,
ia juga pernah merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa. Mirosila mencatat 2 penampilan di Liga Eropa dengan total waktu bermain 34 menit. Pengalaman tersebut menjadi indikator kualitas sekaligus mental bertandingnya di panggung internasional. Situasi ini membuat namanya dianggap layak dipertimbangkan sebagai opsi naturalisasi timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Series 2026. Statusnya masih memenuhi syarat karena belum pernah membela tim nasional senior Belgia, meski ia telah tampil di berbagai kelompok usia, mulai dari U16 hingga U19. Dari sisi latar belakang keluarga, darah Indonesia disebut berasal dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Genk, Belgia. Kombinasi ini membuka peluang administratif apabila proses naturalisasi benar-benar ditempuh di masa depan. Jika melihat dari perspektif teknis, ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat jika pemain seperti Mirosila bergabung dengan skuad Garuda. Salah satunya adalah nilai jangka panjang. Usianya yang masih muda memberi ruang pengembangan sebagai investasi tim nasional dalam beberapa siklus kompetisi. Perjalanan karirnya juga menunjukkan progres bertahap. Ia berkembang dari level akademi hingga mencapai skuad utama Genk. Dalam prosesnya, ia sempat beradaptasi di berbagai posisi sebelum akhirnya difokuskan sebagai penyerang tengah. Yeah, it was not my idol, but I said in recent interviews that I like some. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Erling Haaland dan Mbappe resmi perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Ini sangat-sangat diliar nalar. PSSI resmi naturalisasi pemain keturunan ini. Erling Haaland akui sudah dihubungi PSSI, begitu juga dengan Mbappe. Dua pemain ini siap guncang FIFA Series. Tonton sampai habis. Hari ini kita akan bahas pemain naturalisasi baru timnas Indonesia di FIFA Series. Menjelang ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, PSSI memastikan tidak ada tambahan pemain hasil naturalisasi yang akan tiba pada skuad timnas Indonesia. Hal ini berkaitan dengan batas waktu regulasi naturalisasi dan proses administratif yang melekat pada pemenuhan kondisi eligibility FIFA, serta kalender persiapan tim nasional yang semakin dekat. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, menyatakan bahwa proses naturalisasi umumnya memakan waktu panjang dan harus selesai jauh sebelum matchday untuk memenuhi regulasi FIFA dan administrasi kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia. Menurutnya, target awal FIFA Series yang tinggal kurang dari 6 minggu membuat proses naturalisasi sulit diselesaikan secara tuntas. Oleh sebab itu, PSSI dan pelatih John Hartman memilih fokus pada evaluasi pemain yang sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Secara umum, aturan eligibility FIFA mencaratkan pemain yang akan mewakili sebuah negara harus sudah berstatus sepenuhnya sebagai warga negara-negara tersebut sebelum daftar akhir kompetisi ditutup oleh konfederasi atau organizer, serta harus memenuhi tuntutan administratif seperti paspor yang sah dan bukti hubungan kewarganegaraan sesuai regulasi lokal dan FIFA. Walaupun FIFA tidak menentukan tanggal garis akhir tunggal untuk semua kontes, federasi nasional yang ingin memproses naturalisasi biasanya harus melihat tanggal penutupan resmi pendaftaran pemain oleh badan penyelenggara maupun federasi sepak bola regional. Kebijakan ini semakin diperkuat oleh tren global soal integritas kompetisi. Sepanjang 2025, FIFA menindak beberapa federasi atas penggunaan dokumen naturalisasi yang dipermasalahkan, termasuk insiden naturalization scandal yang menjerat 7 pemain tim nasional Malaysia karena dugaan penggunaan dokumen palsu, repudiated eligibility, kasus yang masih berproses di Lembaga Banding Olahraga Internasional atau CAS. Dengan ketatnya persyaratan administratif dan waktu yang sempit menjelang FIFA Series 2026, PSSI kini memilih menunda proses naturalisasi baru dan memaksimalkan potensi pemain lokal serta pemain keturunan yang kewarganegaraannya telah clear secara administratif. Keputusan ini dinilai sebagai langkah aman mengantisipasi risiko ineligibility atau sanksi administratif dari FIFA. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas setelah muncul tuduhan serius yang diarahkan kepada Ketua Umum PSSI. Media asal Malaysia, My News Hub, mengklaim bahwa sosok nomor 1 di persepakbolaan Indonesia tersebut merupakan dalang di balik pelaporan kasus pemain naturalisasi ilegal yang melibatkan tim nasional mereka.
Menjelang gelaran FIFA Series yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad masih menghadapi dinamika kontrak dengan klub masing-masing tanpa larangan keras dari federasi yang membatasi langkah profesional mereka. Para pemain abroad seperti bek Jay Itzes dan kiper Marten Pes yang pernah bergabung dalam skuad Timnas Indonesia untuk laga kompetitif tidak terikat kewajiban khusus dari PSSI terkait posisi atau status kontrak bersama klub di luar negeri menjelang ajang FIFA Series 2026. Menurut pernyataan resmi, PSSI tidak memiliki kewenangan melarang atau mengatur langkah pemain diaspora untuk kembali ke kompetisi domestik atau melanjutkan kontrak profesional mereka di liga luar negeri hingga akhir kontrak, tanpa kewajiban untuk hengkang demi fokus Timnas Indonesia. Praktik ini terlihat dalam beberapa musim terakhir, termasuk agenda pertandingan timnas sebelumnya, di mana sejumlah abroad seperti Nathan Chue Oen di Willem II Tullyburg, Justin Hubner di Fortuna Sittard, dan lainnya telah dipanggil untuk kompetisi internasional. Namun kontrak klub tetap menjadi prioritas utama mereka sepanjang musim kompetisi klub berlangsung. Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan pelatih baru John Hartman yang menegaskan pencarian pemain untuk ajang internasional bersifat selektif, di mana ia melakukan scouting dan evaluasi performa setiap individu secara independen dari komitmen klub mereka. Fakta ini berarti bahwa status kontrak abroad seperti Jay Itzes, Marten Pes, Nathan Chue Oen, Shane Patinama, dan lainnya semua tetap terikat kontrak klub tanpa pembatasan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia hanya akan mempengaruhi kesiapan mereka bergabung di FIFA Series sesuai jadwal internasional yang sudah ditetapkan. Sejauh ini, publik belum melihat keputusan pemutusan kontrak atau perubahan status profesional yang signifikan bagi para pemain abroad tersebut menjelang turnamen mini internasional yang juga menjadi pemanasan bagi Timnas Indonesia sebelum agenda kompetisi resmi seperti Piala AFF 2026. Penyerang andalan Malut United FC, Ciro Alves, kini tengah menapaki babak baru dalam perjalanan karir profesionalnya. Ciro Alves yang merupakan pemain asal Brasil menunjukkan keseriusan luar biasa untuk segera menuntaskan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Langkah besar tersebut diambil bukan sekedar formalitas, melainkan bukti otentik dedikasinya bagi sepak bola nasional. Bagi Ciro, Indonesia bukan lagi sekedar tempat mencari nafkah, melainkan rumah kedua yang telah mencuri hatinya. Ia mengaku telah menjatuhkan pilihan hidup untuk menetap di tanah air dalam jangka panjang. Memperkuat skuad Garuda di level internasional pun kini menjadi impian terbesar yang ingin ia wujudkan segera. Saya bermain di sini dan telah jatuh cinta kepada negara Indonesia, ungkap Ciro dengan nada penuh keyakinan. Rasa cinta tersebut tumbuh subur seiring interaksinya dengan keramahan masyarakat serta atmosfer kompetisi yang kompetitif. Budaya lokal yang kental juga membuatnya merasa sangat nyaman membangun masa depan di Indonesia. Komitmen Ciro tidak hanya berhenti pada kata-kata manis di hadapan media massa. Ia telah melayangkan surat resmi yang menyatakan kesiapannya menanggalkan kewarganegaraan asalnya demi memeluk status WNI. Keputusan berani ini diambil untuk menghindari status kewarganegaraan ganda, sekaligus mempertegas integritasnya sebagai calon pemain nasional. Ciro ingin memastikan seluruh administrasi berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia berharap seluruh tahapan proses naturalisasi ini dapat segera rampung tanpa kendala berarti. Dengan demikian, ia bisa sesegera mungkin masuk dalam skema pemanggilan pelatih Timnas Indonesia untuk agenda-agenda penting mendatang. Keseriusan Ciro bukan sekedar isapan jempol. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kementerian Hukum dan Kehakiman Maluku Utara, Budi Argap Situngkir. Pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap proses permohonan naturalisasi Ciro, asalkan seluruh dokumen persyaratan telah terpenuhi. Apabila berkas permohonan sudah sesuai serta lengkap, bisa kami proses segera lewat sistem AHU online, ucap Budi Argap Situngkir di Ternate, Sabtu tanggal 14 Februari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara. Ciro Alves bukanlah nama asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Perjalanannya di Indonesia dimulai bersama PS Tira, kini Persikabo 1973, sebelum akhirnya meraih puncak kejayaan bersama Persib Bandung. Di bawah bendera Maung Bandung, ia berhasil membawa klub asal Jawa Barat ini mendapatkan 2 gelar Liga 1 berurutan, yakni musim 2023/2024 dan 2025/2026. Kini meski telah berganti seragam menjadi Malut United, ketajaman Ciro yang kini menjalani proses naturalisasi belum memudar. Sepanjang musim berjalan, pemain berusia 36 tahun ini masih tampil gacor dengan koleksi 9 gol. Statistik ini menjadi bukti bahwa kualitas fisiknya masih sangat kompetitif untuk bersaing di level tertinggi. Hadirnya Ciro di lini depan Timnas Indonesia kelak diprediksi akan menambah variasi serangan yang lebih mematikan. Pengalamannya yang sangat panjang di Liga Domestik membuatnya memiliki keunggulan dalam hal adaptasi cuaca dan gaya bermain tim-tim Asia.
Kini publik sepak bola nasional tinggal menanti waktu hingga proses naturalisasi Ciro Alves selesai. Selain itu, juga benar-benar eligible mengenakan jersey merah putih di lapangan hijau. Nama Ilyas Al-Hafd kembali mencuat dalam perbincangan seputar calon pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Winger yang kini membela True Bangkok United itu tampil menonjol di kompetisi Asia, membuka kembali peluang yang sempat redup sejak era pelatih sebelumnya. Performa terbarunya menjadi sorotan setelah ia mencetak gol saat menghadapi MacArthur FC pada babak 16 besar ajang kontinental Asia. Gol tersebut membantu klubnya meraih kemenangan 2-0 dan memperkuat kontribusinya sepanjang turnamen. Penampilan itu menambah catatan produktifnya di kompetisi antar klub Asia musim ini. Momentum tersebut kembali menempatkannya dalam radar pengamatan, terutama karena ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Al-Hafd lahir pada 23 Februari 1997 di Rotterdam, Belanda, dengan latar belakang keluarga campuran Maroko Indonesia. Ia menempuh pendidikan sepak bola sejak usia muda di akademi lokal sebelum berkembang bersama sistem pembinaan Sparta Rotterdam. Debut profesionalnya datang pada musim 2015-2016. Dalam perjalanan karirnya, ia sempat memperkuat berbagai klub Eropa, termasuk Almere City Vice, di mana ia mencatat ratusan pertandingan dan pengalaman bermain di Armenia sebelum kembali ke Belanda dan akhirnya berlabuh di Thailand pada 2025. Sepanjang karir seniornya, ia telah mengumpulkan ratusan penampilan kompetitif dengan kontribusi puluhan gol dan assist, menegaskan konsistensinya sebagai pemain sayap yang fleksibel. Selain pengalaman klub, Al-Hafd pernah tampil untuk tim nasional kelompok umur Belanda, menambah jam terbang di level internasional. Di luar statistik, ia juga sempat menarik perhatian publik Indonesia ketika terlihat mengibarkan bendera merah putih dalam selebrasi juara di masa lalu. Faktor keturunan tersebut menjadikan namanya pernah masuk daftar penjajakan naturalisasi. Kini dengan perkembangan karir yang kembali stabil, peluang itu kembali menjadi bahan diskusi dalam konteks regenerasi skuad. Dengan kebutuhan timnas Indonesia memperluas kedalaman sektor sayap, profil pemain seperti Al-Hafd menghadirkan alternatif menarik. Pengalaman bermain di Eropa dan Asia, ditambah fleksibilitas posisi, menjadi nilai tambah yang berpotensi dimanfaatkan jika proses administratif dan strategi teknis berjalan searah. Meski belum ada kepastian langkah naturalisasi, performa terbarunya menunjukkan bahwa ia masih relevan dipantau. Dalam sepak bola modern, pemain berpengalaman lintas liga seperti Ilyas Al-Hafd dapat menjadi opsi tambahan untuk masa depan skuad. Namun fakta di lapangan menunjukkan situasi yang lebih kompleks, di mana bek kelahiran Amsterdam 18 Februari 2002 ini diketahui memiliki garis keturunan Belanda Suriname, di mana nama Jawa tersebut kemungkinan besar berasal dari sejarah migrasi pekerja Jawa ke Suriname, era kolonial, bukan hubungan darah langsung dengan Indonesia. Meskipun akun sosialnya kerap dibanjiri dukungan netizen Indonesia, Kasan Wirjo sejauh ini tampak masih fokus mengejar mimpi menembus skuad senior timnas Belanda. Harapan baru muncul bagi lini pertahanan timnas Indonesia melalui sosok Reno Muns, bek bertalenta asal Jerman yang secara regulasi bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa jalur naturalisasi. Berdasarkan statuta FIFA artikel 7, pemain kelahiran Jakarta 2 Oktober 2005 ini memenuhi syarat membela Indonesia karena faktor tempat lahir, meskipun kedua orang tuanya merupakan warga negara asli Jerman. Ini menjadi keuntungan besar bagi pelatih John Hertman jika ingin menambah amunisi berkualitas Eropa. Namun tantangan terbesar bagi PSSI dan John Hertman adalah meyakinkan pemain. Dalam wawancaranya, Muns mengaku tidak memiliki banyak ingatan tentang Indonesia karena keluarganya langsung berpindah negara tak lama setelah ia lahir.